Mulai 2 Januari 2025, Bursa Efek Indonesia akan menyesuaikan tarif PPN 12% pada seluruh invoice dan faktur pajak atas jasa layanan bursa. Akibatnya transaksi saham akan dikenakan pajak 12%. Tarif PPN 12% berlaku atas seluruh invoice dan faktur pajak yang dikeluarkan mulai 1 Januari 2025. Sedangkan invoice dan faktur pajak yang terbit sebelum 1 Januari 2025 tetap dikenakan tarif lama 11%. Rincian lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Penyesuaian ini seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Wah, Sinta, transaksi saham juga naik nih PPN-nya. Artinya kalau mau profit taking, kita harus lihat-lihat nih. Kalau belum banyak profitnya, mendingan di hold dulu deh. Mendingan ditahan dulu. Dan sebetulnya kalau kita lihat nih semakin agresif sepertinya trader-trader di tahun depan dengan kenaikan ini. Apalagi kalau saya begitu jadi investor jangka menengah, mungkin kayaknya harus atau lebih santai aja ya. Lebih ke wait and see seperti apa nanti ke depannya. Mengingat ya pajak ini kan ya bagi sebagian orang boleh dibilang relatif berat ya Aneka ya. Iya betul sekali Sinta, asalkan jangan jadi investor yang terpaksa jadi investor jangka panjang karena sudah terlanjur nyangkut berjilid-jilid ya Sinta. Iya, dan yang pasti Aneka ya, kita harapkan dengan kenaikan PPN ini tidak menjadi penghambat pertumbuhan investor di tahun depan. Tetap semangat karena lebih baik berinvestasi daripada tidak berinvestasi sama sekali Aneka ya. Iya Sinta, betul sekali. Asalkan tetap bijak ya, jangan sampai investasi bukan menghasilkan cuan tapi malah boncos. Sama seperti beberapa kementerian yang katanya anggarannya bakal boncos di tahun depan. Ya, dan kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan anggaran beberapa kementerian lembaga di tahun 2025 mungkin tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Program prioritas seperti makan bergizi gratis, kesejahteraan guru dan hakim menjadi fokus tahun depan. Untuk itu Presiden mengingatkan agar menteri lain tidak terus mengganggu Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam menentukan anggaran kementerian lembaga. Posisi Menkeu yang langsung di bawah Presiden membuat pertanggungjawaban Sri Mulyani adalah langsung pada dirinya. Ya, dalam acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 Senin lalu, Presiden mengaku pemahamannya terkait anggaran sangat rasional. Sehingga anggaran kementerian lembaga mungkin akan berbeda dari tahun sebelumnya, termasuk Kementerian Pertahanan yang dulu berada di bawah kepemimpinannya. Memang Sinta ya, seiring dengan prioritas pemerintah yang bergeser, tentu anggarannya juga akan bergeser di tahun depan. Iya, dan kalau dulu mungkin anggaran Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Presiden Prabowo ya, ini bisa mendapat alokasi yang cukup besar. Seperti misalnya kalau kita lihat di tahun depan nampaknya memang akan ada sedikit perubahan ya Aneka ya terkait dengan jumlah ini. Betul sekali Sinta, memang dibutuhkan jiwa besar begitu ya untuk menteri-menteri yang sekarang agar bisa lebih legowo. Asalkan jelas dan transparan saja ya Sinta, kemana nih anggarannya. Dan ini juga tentunya yang diharapkan oleh masyarakat ya, bahwa anggarannya ini harus benar-benar dipergunakan secara bijak. Dan mungkin yang jadi pertanyaan juga bagi netizen begitu ya, ini anggaran untuk IKN gimana nih? Jangan sampai karena bukan masuk program yang menjadi prioritas di pemerintahan sekarang, menjadi proyek yang jangan sampai menjadi proyek yang mangkrak. Iya, ini juga yang kita tunggu. Karena Presiden kalau kita lihat dan kita dengar akhir-akhir ini semakin jarang nih menyebut soal IKN. Infrastruktur jalan tol pun ini banyak yang akhirnya terpaksa ditunda. Iya Aneka, dan kita akan pantau saja ya seperti apa nih nanti ke depannya karena pastinya program makan bergizi gratis ini diharapkan memang memberikan dampak yang cukup positif untuk jangka panjang bagi anak-anak kita. Jadi intinya kalau makan bergizi gratis kita memang menyambut baik, tapi harapannya semoga program ini benar-benar diawasi dan dijalankan sesuai dengan harapan kita bersama. Iya betul sekali, asalkan sesuai ya Sinta dengan yang direncanakan. Jangan terus-menerus akhirnya dipotong anggarannya per anak begitu ya. Sampai terakhir saya dengar ini katanya satu anak jadi Rp10.000 begitu ya per makan. Saya tidak tahu nih apakah cukup atau tidak nih di tengah juga PPN yang naik 12% begitu ya. Iya, bahkan ada juga beberapa daerah yang ternyata ada yang orang tuanya dipungut biaya ya. Semoga saja ini tidak terjadi lagi di kedepannya dan harapannya pemerintah terus melakukan pengawasan ya terkait dengan program makan bergizi gratis ini. Iya, kita harus tetap memantau dan harus tetap waspada. Sama seperti masyarakat yang harus tetap waspada dengan banyaknya penipuan yang terus terjadi. Mengingat sejumlah modus terus bermunculan
sepanjang waktu. Salah satunya adalah Wangiri Fraud. Penipuan ini dikenal tahun 2000-an di Jepang dan pernah viral di tanah air pada 2018 lalu. Wangiri merupakan penipuan yang akan membuat panggilan miss call untuk calon korbannya. Ini dilakukan agar mereka mau menelpon kembali si penipu. Sebuah artikel dari Global Telco Consult menjelaskan penipuan ini menggunakan jaringan dan perangkat keras, yakni pemanggil otomatis serta nomor layanan tarif premium atau RPS. Alat pemanggil itu akan bisa membuat panggilan telepon hingga ribuan secara bersamaan, namun panggilan yang dilakukan otomatis didesain hanya untuk sekejap saja. Agar calon korban mau melakukan atau menelpon kembali nomor penipuan. Biasanya nomor yang digunakan berasal dari luar negeri. Namun nomor telepon itu bukan nomor yang disediakan dan akan dibuat seperti berasal dari nomor asli. Salah satu dampak penipuan Wangiri terkait finansial. Biasanya para penipu akan menyedot habis pulsa milik korban yang melakukan panggilan kembali. Nah, ngomong-ngomong soal penipuan Wangiri ini, kalau Anda sendiri pernah dengar nggak sih penipuan Wangiri? Atau mungkin beberapa waktu ini kan memang sebetulnya sangat-sangat sering terjadi ya. Kita terima telepon yang ternyata itu sebenarnya bukan dari siapa-siapa begitu, atau mungkin dari bot saja. Nah, ini mungkin kita perlu lebih hati-hati ya kayak ke depannya. Iya betul sekali Sinta, saya itu sebenarnya tidak terlalu familiar tapi akhir-akhir ini pernah mendengar karena ini katanya di miss call dan biasanya dari nomor luar negeri. Tujuannya biar kita penasaran dan menelpon balik nomor itu. Wah, ini benar-benar tricky sekali apalagi untuk negara berkembang seperti kita yang banyak pekerja yang mungkin mengharapkan bisa bekerja di luar negeri. Jadi kalau dapat nomor dari luar negeri tuh mungkin banyak yang terpikir Apakah ini sebuah peluang? betul, apakah ini sebuah peluang? Akhirnya ditelepon kembali tapi ternyata penipuan. Wah, kasihan sekali. Ya, dan memang kalau dilihat nih ketika misalnya kita menelpon balik, nomornya ini kan terhubung ke layanan tarif premium gitu ya. Jadi nanti pulsa atau tagihan telepon kita ini bisa langsung habis. Wah, ini modusnya canggih ya, Sinta. Mereka pakai alat pemanggil otomatis yang bisa melakukan ribuan panggilan sekaligus. Dan panggilannya cuma sebentar, jadi kelihatannya seperti miss call biasa. Jadi orang tambah penasaran ya. Iya, dan mereka juga biasanya bikin nomor telepon ini terlihat seperti nomor asli begitu ya. Padahal nomor ini sebetulnya nomor manipulasi yang memang sengaja dibuat untuk menipu. Iya, Sinta, yang juga menyeramkan ya dampaknya bukan hanya pulsa habis. Kalau tidak hati-hati, data kita ini bisa saja disalahgunakan. Makanya penting sekali untuk waspada dan tidak asal menelepon balik nomor yang tidak dikenal. Dan ini berlaku untuk semua orang ya. Kadang-kadang netizen nih, tenang aja di rekening saya juga nggak ada uangnya kok. Jadinya ya tidak takut ditipu gitu. Tapi kan kita tidak tahu di beberapa tahun kemudian ketika keadaan sudah berubah, lalu datanya ini bisa dimanfaatkan Bisa untuk hal-hal diakses. yang salah. Iya, dan mungkin sekedar saran juga kalau misalnya ternyata kita menerima telepon dari nomor-nomor yang asing gitu atau nomor yang tidak dikenali, atau biasanya mungkin kode negaranya sejak awal sudah tidak plus 62 gitu ya, walaupun sebenarnya kalau saat ini modus-modus penipuan ini semakin banyak, sebaiknya mungkin dihindari karena kalau penting pasti akan meninggalkan pesan. Iya, betul sekali. Memang banyak juga yang mengharapkan bisa mendapatkan peluang dari luar negeri, terutama dari situs-situs pencari kerja begitu ya. Tapi ya itulah, kita harus lebih bijak dan juga lebih waspada. Cek dulu nomor itu di internet atau laporkan ke operator telekomunikasi kalau memang merasa mencurigakan. Ya, intinya kita harus lebih berhati-hati, penipuan ini semakin kreatif, jadi kita harus selalu waspada. Jangan mudah tergiur, jangan angkat telepon sembarangan. Iya betul, jangan sampai menjadi korban Wangiri atau penipuan lainnya. Ya, dan informasi selanjutnya masih terkait dengan penipuan ya. Ada saja modus penipuan baru yang perlu diwaspadai. Peneliti dari perusahaan keamanan cyber Kaspersky mengatakan marak penipuan yang menargetkan pengguna PC Windows lewat iklan web. Saat browsing di internet biasanya ada iklan yang menutupi seluruh layar PC. Tanpa sadar calon korban secara spontan mengklik iklan tersebut untuk bisa mengakses konten yang sebenarnya ingin dilihat. Ketika diklik, iklan itu mengarahkan calon korban ke halaman CAPTCHA palsu dan hal itu untuk mengelabui calon korban agar mengunduh malware berbahaya yang dikenal sebagai stealer. Modus baru ini melibatkan jaringan distribusi yang diperluas secara signifikan dan pengenalan skenario serangan baru yang menjangkau lebih banyak korban. Sekarang pengguna dapat ditipu oleh perintah CAPTCHA palsu atau pesan kesalahan halaman web Chrome sehingga menjadi korban pencurian. Pengguna korporat dan individu harus berhati-hati dan berpikir kritis sebelum mengikuti perintah mencurigakan yang mereka lihat secara daring.
Ya, anak ini aku kebetulan baru aja baca ya berita tentang modus penipuan baru di internet. Jadi melalui iklan web yang menargetkan pengguna PC Windows. Ini nantinya mungkin para pengguna saat sedang lengah atau saat sedang serius ketika iklannya muncul begitu ya, diklik ternyata itu adalah situs yang berbahaya, sebaiknya tidak usah diklik begitu ya. Memang Sinta kalau kita lihat ini kemajuan dari para cyber crime ini terus-menerus berkembang begitu ya, sehingga memang kita juga harus terus meningkatkan kemampuan kita untuk lebih waspada begitu. Dan ini memang caranya adalah iklannya muncul saat kita sedang browsing, biasanya ini menutupi seluruh layar atau kita biasanya tidak sengaja keklik ya, atau mungkin nanti kita diarahkan ke halaman captcha palsu dan kita diminta isi centang atau isi kita bukan robot. Dan sebetulnya ini cara-caranya mungkin kalau dilihat secara biasa gitu, ini sebetulnya tidak terlihat seperti penipuan, tapi ternyata ini adalah malware yang bernama Luma Stealer. Wah, serem banget ya. Malware itu sebenarnya bisa ngapain tuh, Sinta? Ini sebenarnya ada beberapa hal untuk edukasi juga ya ke masyarakat bahwa banyak sekali yang bisa mencuri data sensitif kayak seperti misalnya aset crypto cookie, bahkan data password manager, dan juga bahkan malware ini bisa mengendalikan perangkat kita dari jarak jauh. Nah, bahkan saya juga pernah mendengar bahwa ini ternyata bisa mengambil atau mendetek data-data yang ada di handphone kita. Wah, berarti memang sangat berbahaya ya, apalagi kalau sampai data finansial kita yang diambil. Ada kira-kira tips yang bisa dilakukan oleh netizen di rumah nggak kalau misalkan ternyata mendapati penipuan seperti ini? Ya tentunya yang paling pasti walaupun kita sedang lengah, walaupun kita sedang sangat serius begitu ya dikejar deadline, jangan klik iklan sembarangan atau jangan klik iklan yang mencurigakan. Dan kalau ada perintah-perintah yang tidak wajar di browser atau mungkin di laman-laman yang sedang kita buka, lebih baik kita klik dulu deh, nggak usah terlalu penasaran FOMO ya, pengen klik gitu. Terutama kalau misalnya kita diminta untuk menempel atau mengklik, mencentang sesuatu atau bahkan mungkin untuk mengklik menuju ke halaman selanjutnya. Baik, dan mungkin satu tips lagi, jangan terburu-buru ya kalau browsing atau apa, karena kadang-kadang itu suka tiba-tiba muncul di layar. Jadi kita secara spontan nih tidak sengaja akan mengklik iklan tersebut dan mendirect ke tadi captcha palsu itu begitu. Nah, itu yang menjadi awal dari penipuan dan membuat itu menjadi berbahaya. Iya, anaknya jadi intinya memang untuk saat ini banyak sekali cara-cara ya dari oknum untuk melakukan penipuan. Kembali lagi masyarakat begitu, ini di akhir tahun 2024, semoga saja di tahun 2025 kita lebih waspada lagi, lebih berhati-hati dan tidak ada yang terkena tipuan-tipuan seperti ini di kedepannya. Menjadi harapan kita bersama, Sinta.